Mentari pagi bersinar, terlihatlah siswa dan siswi SMA 2 berdatangan. Duduklah 5 siswa-siswi tersebut sedang berbincang-bincang di dalam kelas mereka. Terdengar mereka sedang membicarakan salah satu teman mereka yang mereka anggap aneh, yaitu bernama Yoga. Guys, kalian lihat gak Yoga itu? Misterius sekali dia. Setiap hari kerjaannya hanya membaca buku. Iya, tidak punya teman lagi. Benar tuh. Saja bicarain saya. Emang gak ada obrolan lain apa? Lisa, kamu lihat deh kolong meja si anak aneh itu. Maksud kamu siapa? Masa kamu gak tahu? Itu loh si Yoga. Wah, dia hebat ya, baca buku sebanyak itu sendirian. Hebat dari mananya sih Lisa? Ya jelaslah sendiri, orang dia tidak punya teman. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Iya deh. Itu si Yoga kenapa? Mana? Kesurupan kali. Kamu kenapa, Yo? Pak, berarti mau bicara sama dia. Dia itu tidak bisa bicara. Ya sudah, kalian semua diam. Kita lanjutkan pelajarannya. Tibalah saat pulang sekolah. Jose, Katie, Jason, dan Lisa berjalan bersama menuju rumah masing-masing. Duluan ya. Yuk, hati-hati bro. Aldo berjalan sendirian karena rumahnya tidak sara dengan teman-temannya. Tiba-tiba, di perjalanan ada seorang tidak dikenal mengendarai motor dan menabrak Aldo. Aldo pun berusaha bangun sambil darah bercucuran di kepalanya. Melihat Aldo yang belum tewas, sang pengendara itu pun menabrak lagi sampai benar Aldo tewas dibuatnya. Good game, brother. Jason, Jose, Lisa, Katarina. Kalian tunggu saja sebentar lagi. Keesokan harinya, Yoga, Katie, Jose, dan Lisa dikejutkan dengan berita yang sangat membuat mereka syok, yaitu berita meninggalnya Aldo. Siapa sih yang tega bunuh Matius? Sabar ya Yoga. Lebih baik sekarang kita doakan dia agar tenang di sisinya. Katie, kok kamu gak sedih sih kalau Aldo meninggal? Sore harinya, Jose pergi ke kuburan Aldo untuk berkunjung. Dan dari kejauhan, ia melihat ada seseorang yang juga berada di kuburan Aldo. Ia pun berjalan mendekati orang tersebut. Di sisi lain, orang yang mencurigakan tersebut rupanya telah mengetahui keberadaan Jose. Dan ia pun memutuskan untuk pergi dari kuburan. Hei, tunggu. Siapa kamu? Orang misterius itu pun berlari dan memancing Jose untuk mengikutinya. Lalu sampailah mereka di suatu hutan. Oi, tunggu. Saat Jose sedang beristirahat di bawah pohon, tiba-tiba ada seseorang tidak dikenal yang mendorong Jose dari belakang sampai ia terjatuh di jurang. Tetapi, Jose berhasil menangkap ranting pohon yang dapat menahannya jatuh ke jurang. Melihat Jose yang berhasil menangkap ranting di pohon, orang itu pun menginjak tangan Jose dan Jose pun jatuh ke jurang. Lalu ia berjalan mendekati Jose yang terjatuh dan memastikan agar Jose benar-benar meninggal. Lalu ia pun membuang mayat Jose ke laut dan menghilangkan semua jejak agar tidak ketahuan. Di tempat yang sama, Yoga dan Lisa sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba, dari arah barat terlihat Katie sedang berlari ketakutan dan berteriak minta tolong. Tolong, siapapun, tolong, tolong. Kat, kenapa? Kenapa kamu begitu ketakutan? Jose. Ayo kalian ikut saya saja. Berjalan ke pinggir laut dan terlihat Jose sedang tergeletak tak sadarkan diri. Katie pun mendekati Jose dan memeriksa nadinya. Gimana Katie? Gimana keadaannya? Keesokan harinya, di sekolah Jason dan Lisa sedang membicarakan suatu hal. Lisa, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih? Tiba-tiba aja teman-teman kita dibunuh orang gak dikenal. Padahal kan setahu saya, Jose dan Matius gak punya musuh. Jadi aneh aja gitu. Kamu ngerasa gitu juga gak sih?
ya Jason. Jadi gini, sebenarnya aku mau cerita sama kamu dari kemarin. Cuman ya aku takut. Apa Lis? Udah cerita aja. Tiba-tiba Katie datang dan mengkagetkan mereka. Hey, gosip kok mau ngajak? Boleh gabung gak nih? Ya udah, duduk. Jadi gini, kemarin di TKP-nya Jose, aku nemuin sesuatu. Dan mungkin barang ini bisa menjadi salah satu buat kita nemuin siapa pelaku pembunuhannya Jose. Kayaknya ini ada juga deh kaitannya dengan pembunuhan Aldo. Jadi rupanya seseorang mendengar semua percakapan mereka dari tadi. Dan saat Lisa ingin melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba bel masuk berbunyi dan guru pun masuk ke kelas. Saat keluar main, Lisa, tadi kamu mau cerita apa? Ayo cepat cerita. Mungkin itu bisa bantu kita buat tahu siapa pembunuh Matius dan Jose sebenarnya. sebentar ya Yoga, aku ke toilet dulu. Nanti aku ceritain semuanya sambil tunggu aku dari toilet. Kamu panggil Katie, kita ketemu di taman belakang sekolah ya. Lisa pun berjalan ke toilet. Saat ingin masuk ke dalam toilet, seseorang mendorong Lisa dan memasukkan kepalanya ke dalam bak berisi air dalam toilet sehingga Lisa pun tidak bisa bernafas dan kehilangan kesadarannya. Orang itu pun segera melarikan diri setelah memastikan Lisa sudah tidak bernyawa.